ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang terhormat Ketua LPP dan segenap jajaran manajemen LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang diwakilkan Ketua Harian Al-Ustadz Khalil Rakasiwi SSI. Yang kami hormati Mudir Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto, Ustadz Nur Hamdan LC. Yang kami hormati Kepala Sekolah dan segenap jajaran manajemen SD 01, SD 02, SMP Reguler, SMA IP, SMP Bodi, SMA Bodi, MA Bodi, Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Yang kami hormati Komite SMA, MA, dan seluruh jajaran. Yang kami hormati Kepala Unit Asrama Putra dan Putri, Kepala Biro Psikologi, Kepala Unit Al-Quran, Ketua SDI Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Yang kami hormati orang tua wali murid kelas 12 SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto dan para wisudawati yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbil sama khalaqal adam wa 'allamahul asma wa askanahul malaikata wa askanahul jannah darul maqam wa khazarahu minasy syaitani 'aladil a'dam.
ثم أغفل فيهما سبق به القدر فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار الأمل لا دار الجزاء نسأله العيش سؤدا وموت شهدا والفوز في القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشبه ولا شرك وأشهد أن سيدنا محمدا ختم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأجر وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. Ladies and gentlemen, welcome to Java Heritage Hall for the graduation ceremony of the students of Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto, Saturday 2024. Ladies and gentlemen, let us open our graduation ceremony of Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto with reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Insyad nasyidil watani wa nasyidil irsyad. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nasyid Al-Irsyad yang akan dipimpin oleh Ananda Alizia Hasna. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bangsa dan
from the principal of SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. For Ustadz Sudrajat Esos MPD, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Yang kami hormati Ketua Harian LBP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, yang kami hormati Mudir Am dan Manajemen ABS beserta timnya, yang kami hormati para tamu undangan dari kepala sekolah maupun perwakilannya, pengurus komite sekolah, Bapak Ibu orang tua, wali murid dan keluarga yang hadir pada hari ini, dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salam dan sholawat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan wisuda akhir sanah yang ke-6 yang diikuti oleh 88 siswa yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pagi itu putri dan sesi siang nanti putra. Harapannya momen wisuda kali ini menjadi sebuah momen silaturahmi dan apresiasi. Momen nanti ajang penampilan, momen untuk menyampaikan, saling menyampaikan pesan, momen memaafkan, dan nanti semoga momen saling mendoakan. Intinya semoga kita berharap kepada Allah kegiatan hari ini mendapat ridhonya dan penuh dengan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Kemudian anak-anakku semuanya, kami menyampaikan selamat kepada kalian semuanya. Anak-anakku semuanya yang sudah kemarin mendapat kelulusan dan dinyatakan lulus semua. Dan hari ini nanti kalian akan diwisuda. Insya Allah hari ini nanti kita akan sampaikan beberapa capaian prestasi yang itu patut kita sampaikan, patut kita banggakan, dan patut kita berikan sebuah apresiasi. Nanti insya Allah baik prestasi itu akademik maupun non akademik, detailnya nanti akan disampaikan oleh Wakakurikulum. Intinya pada kesempatan kali ini kami menyampaikan beberapa pesan kepada anak-anakku semuanya, bahwa yang pertama adalah wisuda itu dan kelulusan adalah sebuah anugerah yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa kita perlu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kalian, terutama orang tua kalian dan guru-guru kalian. Bagaimana cara bersyukurnya? Di antaranya adalah meneruskan amal-amal yaumi, amal-amal ibadah harian yang kemarin sudah dibiasakan di boarding, tetap diteruskan nanti pasca dari boarding. Kemudian berbakti kalian, hormat kalian kepada orang tua, guru-guru tetap terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa wisuda setelah kalian lulus, apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Justru ke depan tantangan semakin kompetitif, kemudian godaan-godaan yang nanti akan mengeluarkan dari jalur yang lurus, jalur perjuangan, akan semakin besar menghadang. Sehingga anak-anakku semuanya, tetaplah kalian menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar, tetapi juga menjadi anak yang baik sekaligus bermanfaat untuk sesama. Menjadi anak pintar, kalian nanti masih mempunyai himmah, keinginan kuat untuk terus belajar agama. Ilmu-ilmu dini atau ilmu agama itu. Kemudian ilmu-ilmu nanti profesi yang menunjang
bakat, potensi jurusan yang nanti kalian ambil juga harus kalian nanti asah sampai nanti dalam tahap mahir atau profesional. Dan juga ilmu-ilmu yang menunjang dua ilmu tadi, ilmu kreasi, misalnya ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ilmu IT dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang baik. Karena menjadi orang pintar itu tidak cukup. Kenapa? Sekarang kita lihat data, pelaku kejahatan ternyata didominasi oleh orang-orang berpendidikan. Sehingga menjadi orang pintar itu tidak cukup. Kalian juga harus menjadi orang yang baik. Bagaimana menjadi orang yang baik? Orang-orang yang takut, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai akhlak dan adab, dan mengamalkan ilmunya apa yang sudah diperoleh. Itu menjadi orang yang baik. Kemudian orang yang pintar kemudian baik juga belum cukup, karena kebaikannya itu untuk diri sendiri, perlu dilengkapi kebaikannya itu untuk orang lain. Jadi kalian juga harus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi ilmu kalian, potensi kalian apapun yang nanti dimiliki itu menjadi bermanfaat untuk sesama, untuk agama dan untuk negaranya. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, tidak hanya menjadi seorang yang soleh, yang baik untuk pribadi, tetapi menjadi orang yang muslih, yang baik secara pribadi dan baik secara sosial. Terakhir, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan atas nama boarding ABS, terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan dan amanah dari Bapak Ibu yang diberikan kepada kami, di mana sudah membantu pendidikan, proses pendidikan anak-anak Bapak Ibu semua di ABS. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Dan apabila ada hal-hal yang belum berkenan, kemudian ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu, kami atas nama seluruh manajemen dan asatidzah boarding menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan, kami menyerahkan kembali amanah itu kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga pendidikan putra putri Bapak Ibu semuanya ke depan lebih sukses dan lebih bermanfaat untuk di kemudian hari kelak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan penuh kemanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua LPP yang diwakilkan oleh Ketua Harian LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Galih Rakasili SSI. Kepada Al-Ustadz Galih Rakasili SSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini belum semangat kayaknya. Saya ulang ya, mohon izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, persiapannya semalaman kayaknya ya, jadi agak lemes pagi-pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kami hormati Mudir Am ABS Ustadz Nur Hamdan LC beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SMA ABS beserta seluruh jajarannya. Kemudian seluruh jajaran kepala sekolah dari KBTK, SD 1, SD 2, SMP, kemudian juga komite MA dan SMA, seluruh jajarannya, kemudian Kepala Asrama Putri ABS, Kepala Biro Psikologi ABS, Kepala Unit Al-Quran ABS, dan juga Ketua STI ABS yang saya hormati pula, dan seluruh hadirin dan anak-anak sekalian yang saya banggakan.
Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, di pagi yang indah dan cerah ini. Tadi saya menyempatkan jalan-jalan gitu ya beserta istri dan anak-anak. Jadi sempat ketemu juga dengan Ustadz, siapa tadi saya ketemu dari ABS gitu ya. Alhamdulillah hari yang sangat cerah gitu ya, dengan limpah nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya, nikmat yang tidak mampu kita hitung saking banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam yang senantiasa mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mensyukurinya. Wa qalilum min ibadiyah syakur, sekalipun kata Allah sedikit ya, yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tersebut. Di tengah kita tahu saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana gitu ya, luar biasa Allah berikan ujian dan cobaan, tetapi belum tentu keadaan mereka tidak lebih baik daripada kita. Jadi belum tentu kita lebih baik daripada mereka gitu ya. Karena ada satu ungkapan yang saya cukup renungi gitu ya. Bisa jadi di sana mereka sholat di antara gedung-gedung di masjid-masjid yang runtuh, tetapi dengan iman yang kuat, yang kokoh. Tapi bisa jadi kita di sini mungkin sholat di gedung yang kokoh dan megah, tetapi mungkin dengan iman yang runtuh. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kita bersyukur dengan keadaan kita dan kita isi dengan ketaatan kepada Allah, sehingga bukan hanya gedung-gedungnya yang kokoh, tetapi juga iman kita yang kokoh. Kemudian salawat serta salam semua senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan Nabi ketika akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kami sampaikan mohon maaf Ustadz Fahmi, Ketua LPP tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa beliau wakilkan, sehingga beliau mewakilkan pada kegiatan pagi hari ini kepada kami selaku Ketua Harian. Dan salam dari beliau dan juga doa tentunya dari beliau, dan insya Allah mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian kami sampaikan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim ABS yang pada pagi hari ini sudah bisa menyelenggarakan kegiatan wisuda, dan ini mungkin format baru yang biasanya satu sesi gitu saja, sekarang 2 sesi. Ya resikonya saya hadir 2 kali gitu Pak, jadi hadir pagi ini dan nanti siang gitu ya. Jadi agenda kami juga harus kami sesuaikan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini tentu menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat pada tim ABS yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan tentu ini juga bagian dari rangkaian fase yang dilalui oleh anak-anak kita yang belajar di ABS gitu ya. Setelah 3 tahun antum semuanya didik mereka, dan mudah-mudahan tentu semua amal, semua dedikasi antum dalam mengajar anak-anak ini menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh wali murid, wali santri yang selama 3 tahun ini sudah mengamanahkan, mempercayakan pendidikan putrinya di ABS, yang tentunya kami tidak sempurna, ada kekurangan di sana sini, terutama kami juga di yayasan begitu ya, di LPP mungkin belum bisa sempurna maksimal dalam mensupport pendidikan putri Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf, tapi insya Allah apa yang diberikan sejauh yang kami tahu, terutama dari guru-guru, dari para ustadz-ustadzah di ABS, itu sudah sangat optimal. Yang mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Dan tentunya kami juga menyampaikan selamat kepada wisudawati, para santriwati ABS, SMA ABS yang hari ini insya Allah di wisuda. Ya ini memang seremonial, ya mudah-mudahan tetap kalian bisa mengambil makna gitu ya dari apa yang sudah kalian lalui selama 3 tahun. Ya, bagaimana kemudian apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian itu bisa diamalkan, ya diingat, ya sehingga itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, sehingga itu mudah-mudahan memudahkan antum anti sekalian, kalian semuanya untuk dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin menyampaikan gitu ya beberapa progres gitu ya, bagaimana lembaga Al-Irsyad, salah satu lembaga yang berkomitmen untuk bisa berkontribusi di dalam peningkatan pendidikan di Banyumas khususnya dan di Indonesia pada umumnya, bahkan dunia Islam gitu ya secara umum. Di kiprahnya alhamdulillah gitu ya, kami terus berusaha untuk bisa meningkatkan, dan beberapa
perkembangan kami apresiasi begitu ya, karena alhamdulillah dengan dukungan Bapak Ibu sekalian kami bisa terus berkembang gitu ya, dari mulai jumlah unit yang terus bertambah gitu ya. Terakhir kami kemarin 2023 kan sudah bisa mendirikan MA gitu ya, dan insya Allah ke depan kita juga sedang proses untuk pendirian perguruan tinggi gitu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan pendidikan yang utuh gitu ya, dari mulai KBTK hingga nanti perguruan tinggi. Ini juga salah satu keprihatinan kami Pak Ibu, karena kami mendapati satu situasi yang cukup meresahkan gitu ya. Di antara yang kami dapati, lulusan-lulusan dari kampus itu ternyata masih banyak PR-nya gitu ya, sehingga kami berharap Al-Irsyad juga bisa berkiprah untuk bisa melahirkan ya generasi-generasi sarjana-sarjana yang baik gitu ya. Dan tentunya kami juga berharap pada wisudawati pada pagi hari ini kelak melanjutkan studinya, kontribusinya gitu ya kepada masyarakat untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Dan insya Allah kami juga sedang membangun masjid, insya Allah di kompleks SMP SMA Al-Irsyad reguler di kompleks Gor Satria, dan sekarang sudah proses gitu ya pembangunan, yang mohon doanya gitu ya, mudah-mudahan ini bisa selesai. Target dari yayasan kurang lebih mungkin ya 1 tahunan inilah gitu ya, kita coba selesaikan sehingga mudah-mudahan nanti bisa digunakan oleh anak-anak kami di SMA IT dan SMP khususnya, tentu nanti umumnya untuk kegiatan dakwah Al-Irsyad. Dan insya Allah namanya juga kalau saya dengar sih namanya juga nanti Masjid Al-Irsyad. Jadi nanti itu pusat dakwahnya Al-Irsyad nanti akan dipusatkan di masjid tersebut gitu ya. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon izin kami juga ingin menyampaikan pesan gitu ya, kepada santriwati yang pada pagi hari ini di wisuda. Ada 2 hal penting mungkin yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, bahwa setelah menempuh pendidikan gitu ya 3 tahun di ABS dan tentunya juga pendidikan sebelumnya, maka satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ingat bahwa kita semuanya diciptakan itu hanya satu tujuan dari Allah gitu ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya derajat tertinggi kita sebagai manusia itu adalah sebagai hambanya Allah, bukan presiden gitu ya, bukan direktur perusahaan besar, bukan. Tetapi manusia itu kedudukan tertingginya adalah ketika dia menjadi hambanya Allah, ketika tidak disilaukan oleh harta, tidak disilaukan oleh kedudukan, tidak disilaukan oleh kekuasaan. Dia tidak menghamba terhadap itu semuanya, maka dia menjadi pribadi merdeka dan dia menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Maka itulah kedudukan tertinggi. Karena kalau kita hanya sekedar menjadi pimpinan perusahaan, kita menghamba kepada kekuasaan, menghamba kepada harta, ya kita masih terjajah gitu ya. Tapi demi Allah, kita akan merdeka, kita akan nyaman gitu ya, kita akan sangat tenang, tentram tatkala kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Silahkan kalian jadi dokter, tapi ingat kalian adalah hambanya Allah. Dokter yang amanah, dokter yang senantiasa bertawakal kan begitu. Tidak sombong gitu ya. Ada pasiennya setelah diobati sembuh nih, wah karena saya, enggak. Itu karena Allah. Ya dokter itu ya ngobatin ya. Kalau ada dokter yang bisa nyembuhin, nggak ada orang sakit harusnya ya. Contohnya seperti itu. Ketika menjadi rektor gitu ya, tetap hambanya Allah, maka tidak tidak curang dalam berbisnis gitu ya, senantiasa amanah, tidak zolim pada karyawannya, karena dia tahu dia hambanya Allah. Jadi pemimpin, mungkin jadi bupati, gubernur gitu ya, atau mungkin bahkan presiden, tapi tetap dia adalah hambanya Allah, maka dia amanah, tidak menzolimi rakyatnya gitu ya. Maka ingat ya, kalian pada dasarnya adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, berarti kita semuanya adalah hambanya Allah. Jadi selama kalian belajar sebenarnya gitu ya, itu untuk mengingatkan kalian bahwa kalian adalah hambanya Allah, diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk beribadah. Sekarang lagi ngumpulin pahala aja ya, ngumpulin bekal untuk kita nanti menghadap Allah. Yang kedua, kalian adalah khalifah di muka bumi. Maka jadilah pengelola bumi ini. Memang sangat miris Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian, kalau kita lihat kondisi bumi saat ini yang rusak demikian, udaranya sudah tidak sebaik dulu gitu ya, polusi sudah luar biasa, hutan-hutan sudah habis gitu ya.
banyak sekali tanah ataupun bumi yang digali dan kemudian rusak. Itu yang merusak itu orang-orang pintar, tetapi dia tidak sebagai hambanya Allah, kan dia ngerusak gitu ya, dia merusak. Maka tentu besar harapan bagi kalian semuanya nanti lulus dari sini menjadi khalifah di bumi yang nanti mengelola bumi ini dengan baik, gitu ya. Kita tahu bahwa ada yang namanya minyak bumi di dalam perut bumi, tetapi karena kita ingin menjadi khalifah sebagaimana misi kita diciptakan, maka kita akan mengelolanya, tidak mengeksploitasinya. Kita mengambil seperlunya gitu ya, dengan bijak tapi tidak merusak kan gitu. Maka itulah yang kita harapkan. Kalian menjadi orang yang mampu mengelola bumi ini, baik dari sisi sains, dari sisi humaniora, sosial, mungkin nanti ada yang jadi hakim, jadi pengacara, maka jadilah pengelola yang baik gitu ya. Dan dari sana kita memberikan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat gitu ya, bagi muka bumi bahkan begitu ya, seperti itu. Dan tentunya milikilah mimpi yang besar ya, mimpi yang besar, cita-cita yang besar. Dan cita-cita tertinggi kita pada akhirnya kita harus akui adalah tatkala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga tanpa harus tersiksa di neraka, maka itu cita-cita tertinggi pasti. Karena seandainya kalau kamu sekarang punya cita-cita jadi dokter doang gitu ya, mau setelah jadi dokter ke neraka, kan nggak mau gitu ya. Maka pasti cita-cita tertinggi kita pada dasarnya adalah menginjakkan kaki kita di surga tanpa harus merasakan derita dan sakitnya di neraka. Maka silahkan kita berikhtiar bareng-bareng, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat kita bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kegiatan kita dari pagi sampai nanti berakhir senantiasa di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan-kebaikan dari kegiatan kita pada pagi sampai siang hari nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The report of study completion of SMA Boarding Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto by Al-Ustadz Hanif MPD as the Assistant Principal of Academic SMA Boarding Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Honorable Al-Ustadz Hanif MPD, please the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LBP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Ustadz Khalid Rangkasili SSI. Yang saya hormati Mudir Am Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto Ustadz Nurhamdan LC. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan Manajemen dari KBTK SD1, SD2, SMP, SMA reguler, SMP, SMA, dan MA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Yang saya hormati Kepala Unit di ABS dari Al-Quran, SDI, Asrama, serta Biro Psikologi. Yang saya hormati Komite Sekolah SMP, SMA, dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati pula wali murid, orang tua, peserta wisuda, dan yang saya banggakan siswi SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini Sabtu 1 Juni 2024 SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto dapat menyelenggarakan wisuda angkatan 6. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan, saya punya sebuah pantun. Masuk tahun 2021 di semester 1, menempuh pendidikan di sekolah. Tidak terasa 3 tahun sudah berlalu. Alhamdulillah lulus dan ikut wisuda. Hadirin yang berbahagia, wisuda kali ini merupakan pelepasan siswa kelas 12 yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun dan merupakan wisuda angkatan 6. Oleh karena itu perlu saya sampaikan laporan akademik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah siswa yang diwisuda di tahun ini adalah 88 siswa. Yang di sesi 1 ini kelas 12 IPA 8 ada 26 siswa dan 12 IPS 4 ada 23 siswa. Total 49 siswa di sesi 1. Dengan demikian jumlah alumni sampai dengan tahun pelajaran 2023-2024 adalah sejumlah 413 alumni. Angkatan 1 21 siswa, angkatan 2 45 siswa, angkatan 3 54, angkatan 4 100, angkatan 5 105, dan angkatan 6 ini ada 88 siswa. Hadirin yang saya hormati, yang kedua perlu kami sampaikan capaian tahfidz Al-Quran siswa dan siswi angkatan 6 ini. Sejumlah 81 siswa telah menyelesaikan tahfidz 30 juz. 3 siswa telah menyelesaikan tahfidz antara 21 sampai 29 dan 4 siswa telah menyelesaikan antara 15 sampai 20. Berikutnya yang ketiga, berdasarkan SK Kepala SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto nomor 25 garis miring 10307 garis miring L15 garis miring SK garis miring 5 tahun 2024, siswa angkatan 6 yang berjumlah 80 siswa ini telah dinyatakan lulus karena memenuhi 3 syarat: menyelesaikan program pembelajaran, dibuktikan dengan rapor yang hari ini insya Allah bisa dibawa pulang. Yang berikutnya, memperoleh nilai sikap baik. Yang ketiga, mengikuti PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Dan yang keempat, alhamdulillah berita baik karena beberapa siswa angkatan ini juga sudah angkatan 6 ini juga sudah diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta. Ada 15 siswa yang telah diterima di jalur SNBP atau jalur rapor, dan sekitar 8 siswa yang telah diterima di PTS melalui jalur prestasi akademik. Meskipun 8 siswa ini akan mencoba kembali di SNBT yang insya Allah kita tunggu pengumumannya beberapa hari ke depan. Yang kelima, berdasarkan keputusan Kepala SMA Al-Irsyad Purwokerto tentang pemberian penghargaan kepada siswa-siswi yang meraih prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, perlu saya sampaikan beberapa kategori. Yang pertama, kategori lulusan terbaik berdasarkan akademik. Yang kedua, kategori capaian Al-Quran terbaik. Yang ketiga, kategori terbaik dalam bahasa Arab, serta penghargaan kepada siswa-siswi yang telah memenangkan lomba baik akademik maupun non-akademik. Terakhir, kita sama-sama berharap dan berdoa semoga di jalur UTBK SNBT yang telah ditempuh kemarin beberapa pekan kemarin, semoga kita lihat nanti hasilnya di tanggal 13 Juni. Semoga bisa lulus di jalur UTBK SNBT. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan siswi peserta wisuda, demikian pembacaan laporan akademik ini angkatan 6 tahun pelajaran 2023-2024. Jalan-jalan ke toko bunga, cukup beli seikat saja. Terima kasih untuk seluruh panitia. Semoga Bapak Ibu dan wisudawan bahagia.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.